Cerita rakyat dongeng kita ini menyampaikan pesan moral bahwa cinta sejati adalah cinta yang tulus, berdasarkan kejujuran, kesetiaan, dan kemurnian hati, bukan hanya karena penampilan atau janji manis semata. Kisah Nusantara kali ini tentang cerita rakyat. Kita mulai dongeng kita ini pada zaman dahulu. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggallah seorang wanita tua bernama Mbok Randa. Ia adalah seorang janda yang hidup sendiri. Suatu hari, ia menemukan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di tepi sungai. Bayi itu dibawanya pulang dan diasuh dengan penuh kasih sayang. Karena bayi itu ditemukan di tepi sungai yang lumutnya sangat hijau, ia menamainya Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut tumbuh menjadi pemuda tampan, bijaksana, dan penuh kasih. Kepandaiannya dalam segala hal membuat Mbok Randa bangga. Seiring waktu, desas-desus tentang ketampanan dan kebijaksanaan Ande-Ande Lumut menyebar ke desa-desa lain. Banyak gadis yang ingin bertemu dan menjadi istrinya. Di kerajaan Kediri, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Prabu Kelana. Prabu Kelana memiliki 7 putri yang sangat cantik, namun putri yang paling bungsu, Dewi Sekartaji, adalah yang paling cantik dan bijaksana di antara mereka. Suatu hari, Dewi Sekartaji mendengar tentang Ande-Ande Lumut dan ia merasa tertarik untuk mengenalnya. Namun, Dewi Sekartaji sedang mengalami masa sulit. Ia harus melarikan diri dari istana karena tidak ingin dijodohkan dengan pangeran yang tidak ia cintai. Bersama ketujuh embannya, Dewi Sekartaji menyamar menjadi seorang gadis desa biasa dan memulai perjalanan mencari perlindungan. Sementara itu, Ande-Ande Lumut mendapatkan firasat bahwa ada seorang gadis istimewa yang akan datang ke desanya. Ia merasa bahwa gadis ini adalah takdirnya. Namun, Ande-Ande Lumut adalah seorang pemuda yang tidak mudah jatuh cinta. Ia ingin menguji ketulusan hati gadis yang akan menjadi istrinya kelak. Di tengah perjalanan, Dewi Sekartaji dan ketujuh embannya harus melewati sungai besar yang airnya deras. Sungai itu dijaga oleh seekor makhluk raksasa bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang adalah makhluk jahat yang gemar mengganggu para gadis yang ingin menyeberangi sungai. Tidak ada yang bisa menyeberang tanpa izin darinya. Dewi Sekartaji dan para emban tiba di tepi sungai dan berhadapan dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang segera menggertak mereka, siapa yang ingin menyeberang harus membayar harga. Yuyu Kangkang menginginkan ciuman dari setiap gadis yang menyeberang. Para emban yang ketakutan tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya setuju memberikan ciuman kepada Yuyu Kangkang agar bisa menyeberang. Namun, Dewi Sekartaji tidak mau melakukannya. Ia merasa jijik dan tidak ingin mengorbankan harga dirinya. Dengan keberanian, ia menolak ciuman Yuyu Kangkang. Namun, Yuyu Kangkang memperingatkan bahwa tanpa ciuman darinya, Dewi Sekartaji tidak akan bisa menyeberang. Dewi Sekartaji memohon agar diizinkan menyeberang tanpa syarat, namun Yuyu Kangkang tetap bersikeras. Akhirnya, Dewi Sekartaji berdoa memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Keajaiban terjadi, ia bisa menyeberang tanpa menyentuh air sedikit pun. Setelah berhasil menyeberang, Dewi Sekartaji dan para emban tiba di desa Ande-Ande Lumut. Mereka mendengar kabar bahwa Ande-Ande Lumut sedang mencari calon istri. Banyak gadis yang datang untuk melamar, termasuk para emban. Masing-masing mengaku sebagai gadis yang layak menjadi istri Ande-Ande Lumut. Mbok Randa, yang mendengar bahwa putranya akan memilih istri, merasa sangat bangga. Ia meminta Ande-Ande Lumut untuk segera memilih di antara gadis-gadis yang datang melamarnya. Namun, Ande-Ande Lumut berkata bahwa ia akan menguji ketulusan dan kemurnian hati mereka terlebih dahulu. Para gadis satu persatu datang menghadap Ande-Ande Lumut. Mereka mencoba memikat hatinya dengan kecantikan dan janji-janji manis. Namun, Ande-Ande Lumut tidak terkesan. Ia tahu bahwa kecantikan fisik bukanlah segalanya. Hatinya tidak tergugah oleh pesona mereka. Ketika para emban datang, Ande-Ande Lumut bisa mencium bau amis yang berasal dari bibir mereka. Ia mengetahui bahwa para emban telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Tanpa ragu,
Ande-Ande Lumut menolak mereka dengan tegas. Ia tidak ingin memilih seorang istri yang telah ternoda. Akhirnya, Dewi Sekartaji datang menghadap. Meski berpakaian sederhana, ia tetap memancarkan kecantikan dan keanggunan yang alami. Ande-Ande Lumut merasakan sesuatu yang berbeda saat melihat Dewi Sekartaji. Ia merasa ada kejujuran dan kemurnian yang terpancar dari dalam diri gadis itu. Ande-Ande Lumut bertanya kepada Dewi Sekartaji, "Apakah engkau juga telah dicium oleh Yuyu Kangkang?" Dewi Sekartaji menjawab dengan jujur bahwa ia tidak menyentuh Yuyu Kangkang sama sekali. Ia bercerita tentang bagaimana ia menyeberangi sungai dengan kekuatan doa dan keberanian. Mendengar cerita Dewi Sekartaji, Ande-Ande Lumut merasa kagum. Ia yakin bahwa Dewi Sekartaji adalah gadis yang ia tunggu-tunggu. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memilih Dewi Sekartaji sebagai istrinya. Mbok Randa juga merasa senang karena putranya telah menemukan pasangan yang tepat. Setelah memilih Dewi Sekartaji, Ande-Ande Lumut mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia sebenarnya adalah pangeran yang dikutuk menjadi manusia biasa karena kesalahannya di masa lalu. Kutukan itu hanya bisa dihapus jika ia menemukan cinta sejati yang tulus dan murni. Dewi Sekartaji terkejut mendengar pengakuan Ande-Ande Lumut. Namun, ia tidak peduli dengan masa lalu Ande-Ande Lumut. Yang ia pedulikan adalah cinta dan kejujuran yang mereka miliki saat ini. Dewi Sekartaji menerima Ande-Ande Lumut apa adanya. Kabar pernikahan Ande-Ande Lumut dan Dewi Sekartaji tersebar ke seluruh desa. Semua orang merasa bahagia dan memberikan doa restu. Mbok Randa merasakan kebahagiaan yang tiada taraf karena melihat putra angkatnya akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Setelah menikah, kutukan Ande-Ande Lumut pun terangkat. Ia kembali menjadi pangeran tampan dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Dewi Sekartaji menjadi pendamping hidupnya yang setia, dan mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Mereka berdua hidup bahagia bersama, menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Desa yang mereka tinggali pun semakin makmur dan damai di bawah kepemimpinan mereka. Kisah cinta mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Begitulah, kisah Nusantara legenda dongeng kita Ande-Ande Lumut tidak hanya mengajarkan tentang cinta sejati, tetapi juga tentang keberanian, kejujuran, dan pentingnya menjaga kemurnian hati. Kisah cerita rakyat ini menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam mencari pasangan hidup yang tulus dan setia. Di akhir hayat mereka, Ande-Ande Lumut dan Dewi Sekartaji dikenang sebagai pasangan yang selalu bersama dalam suka dan duka. Mereka meninggalkan warisan yang abadi, yaitu cinta yang murni dan kekuatan dari sebuah kejujuran. Setiap kali orang mendengar kisah Ande-Ande Lumut, mereka diingatkan bahwa ketulusan hati adalah harta yang paling berharga. Tidak ada yang lebih penting dalam sebuah hubungan daripada kejujuran dan kesetiaan. Dan hingga kini, kisah Nusantara Ande-Ande Lumut tetap menjadi legenda yang hidup di hati masyarakat, mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang akan selalu relevan sepanjang masa.